Halo, bertemu kembali dengan saya Ari Maineni. Mari kita belajar bagaimana melakukan sasaran keselamatan pasien pada mata kuliah Gawat Daruratan Maternal Neonatal. Pernah kebayang nggak di momen-momen paling krusial saat nyawa seorang ibu dan bayinya yang baru lahir dipertaruhkan, apa sih yang jadi penentu antara keajaiban dan tragedi? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda duga. Apakah itu mesin canggih yang harganya miliaran? Atau mungkin keahlian super dari seorang dokter senior? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang seringkali kita anggap remeh? Yup, benar banget. Sebuah daftar periksa, sebuah protokol. Cuma serangkaian aturan simpel yang dirancang khusus untuk membelah kekacauan dan ngasih kejelasan di saat yang paling genting. Materi yang bakal kita kupas tuntas kali ini bukan sekedar teori ya. Ini adalah intisari dari modul pembelajaran yang dibuat khusus untuk para calon bidan Indonesia, mereka yang ada di garda terdepan buat menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Jadi bisa dibilang ini sangat praktis dan sudah teruji di lapangan. Oke, kita langsung aja ya. Ini dia 6 tujuan keselamatan yang akan jadi peta perjalanan kita. Kita mulai dari situasi yang paling kacau sampai nanti kita bahas apa peran Anda dalam semua ini. Oke, pertama-tama, mari kita coba bayangin situasinya. Sebuah ruang gawat darurat kebidanan. Suasananya tegang, semuanya serba cepat, dan tekanannya luar biasa tinggi. Nah, ini dia intinya. Situasi kayak pendarahan hebat setelah melahirkan, atau bayi yang lahir tapi nggak bisa napas. Ini bukan kondisi di mana kita punya waktu buat mikir-mikir atau ragu. Setiap detiknya itu berharga banget, dan satu kesalahan kecil aja akibatnya bisa fatal. Makanya, disinilah sebuah sistem dibutuhkan untuk mengendalikan kekacauan itu. Aturan pertama, dan ini yang paling fundamental, pastikan pasiennya benar. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi dampaknya, wah, luar biasa. Jadi, ini bukan cuma sekedar manggil nama loh. Ini adalah sebuah proses verifikasi yang disengaja. Sebelum obat disuntikan, sebelum darah diambil, pokoknya sebelum tindakan apapun, tim medis harus berhenti sejenak dan mastiin, oke, bener nggak ini orangnya? Nah, coba deh lihat contoh ini. Ini bener-bener nunjukin betapa gawatnya resikonya. Bayangin, ada 2 ibu di ruangan yang sama. Yang satu butuh obat buat mencegah kejang yang bisa berakibat fatal. Satunya lagi butuh obat buat menghentikan pendarahan yang juga fatal. Kalau obat mereka ketuker, keduanya bisa meninggal. Sesimpel dan semengerikan itu. Dan ini bukan cuma skenario, gimana kalau loh, datanya ada. Menurut modul ini, sekitar 10-15% insiden keselamatan pasien itu ada kaitannya sama kesalahan identifikasi. Angkanya lumayan gede kan? Oke, sekarang kita pindah dari identifikasi ke aturan krusial berikutnya. Kali ini soal gimana komunikasi yang jernih bisa mencegah kesalahan yang dampaknya bisa menghancurkan. Gini deh, di tengah kepanikan, perintah yang diteriakkan di ruangan yang lagi rame, wah itu gampang banget salah dengar. Informasi penting bisa aja hilang waktu serah terima tim. Makanya kita nggak bisa cuma ngandelin ngobrol biasa, kita butuh sebuah sistem. Dan inilah sistemnya namanya SBAR. Coba deh perhatiin, betapa terstruktur dan rapinya ini. Nggak ada ruang buat asumsi atau kebingungan. Cuma dalam 30 detik, orang yang terima pesan ini langsung paham situasinya apa, latar belakangnya gimana, penilaiannya apa, dan apa yang harus segera dilakukan. Ini baru namanya komunikasi sebagai pertahanan. Sepenting apa sih ini? Datanya nunjukin, 15-20% insiden keselamatan pasien itu akarnya dari komunikasi yang lemah. Dengan sistem kayak SBR ini, risiko itu bisa kita pangkas habis-habisan. Oke, kita lanjut ke 3 tujuan berikutnya. Anggap aja ketiganya ini, keamanan obat, pencegahan infeksi, dan pencegahan jatuh sebagai satu paket daftar periksa keselamatan yang harus dicek sebelum, selama, dan sesudah tindakan medis. Pertama, soal keamanan obat, terutama yang disebut obat berisiko tinggi. Obat-obat ini ibarat pedang bermata dua. Bisa menyelamatkan nyawa, tapi kalau salah sedikit aja bahaya banget. Lihat aja tabel ini. Magnesium sulfat bisa hentikan kejang, tapi kalau kebanyakan bisa hentikan napas. Oksitosin bisa hentikan pendarahan, tapi dosis yang salah bisa bikin tekanan darah anjlok. Terus, gimana cara mengatasinya? Jawabannya ada di daftar periksa super simple ini. 5 tepat. Jadi sebelum jarum suntik masuk, tim harus verifikasi 5 hal ini. Ini adalah jaring pengaman terakhir antara obat yang jadi pahlawan dan obat yang jadi bencana. Selanjutnya, pencegahan infeksi. Ini adalah musuh yang nggak kelihatan, tapi bisa sama mematikannya dengan pendarahan. Protokolnya adalah 5 momen kebersihan tangan dari WHO. Jadi, ini bukan cuma soal cuci tangan ya, tapi soal tahu kapan waktu yang paling tepat buat melakukannya, biar rantai infeksinya putus.
Dan yang terakhir di paket daftar periksa ini, mencegar pasien jatuh. Seorang ibu yang baru aja melewati krisis, mungkin kondisinya masih lemah atau pusing. Bayi yang baru lahir juga rentan banget. Tindakan yang kelihatannya sepele, kayak mastiin pagar tempat tidur itu terpasang dengan benar, bisa jadi pembeda antara pemulihan yang aman dan cedera tambahan yang tragis. Oke, kita sudah bahas aturannya satu persatu. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya, di mana kita bakal lihat gimana semua potongan puzzle ini menyatu dan menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Nah, ini dia poin kuncinya. Aturan ke-6 ini bukan sekadar nambahin satu poin lagi di daftar. Ini adalah sebuah filosofi. Filosofi bahwa keselamatan itu bukan tindakan tunggal, tapi gabungan dari semua tindakan sebelumnya. Setiap aturan adalah kepingan yang membentuk sebuah perisai utuh. Dan slide ini nunjukin dengan keren banget gimana cara kerjanya. Bayangin skenario paling parah, seorang ibu pendarahan hebat, dan di saat yang sama, bayinya lahir, nggak bisa nafas. Kacau banget kan? Tapi lihat deh gimana perisai ini bekerja. Tim A fokus ke ibu, tim B ke bayi. Aturan 1 mastiin obat yang benar sampai ke masing-masing. Aturan 2 bikin mereka bisa komunikasi dengan jelas. Aturan 3-5 mastiin tiap tindakan aman. Dan aturan 6, sang pengikat, mastiin semua orang kerja bareng sebagai satu unit yang solid. Kita udah lihat sistem ini dari sudut pandang tim medis. Nah, sekarang untuk menutup, kita alihkan fokusnya ke kita semua, sebagai pasien atau sebagai keluarga. Pengetahuan ini bukan cuma buat para profesional medis. Pengetahuan ini memberdayakan kita. Mungkin pertanyaannya sesederhana, "Dok, sus bisa kita cek ulang nama dan tanggal lahir saya sebelum obatnya diberikan? Atau apakah pagar tempat tidurnya sudah aman terkunci?" Dengan berani bertanya, kita berubah dari penonton pasif jadi mitra aktif dalam menjaga keselamatan kita sendiri. Jadi, kira-kira pertanyaan apa yang akan Anda ajukan?